أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Seorang kafir itu dia boleh masuk ke masjid kalau ada keperluan, apalagi dengan hal yang disebutkan. Misalnya di sebuah tempat terjadi banjir, ternyata tempat mengungsi yang paling cocok misalnya yang dipandang oleh pemerintah setempat atau masyarakat adalah di masjid. Mengambil keputusan tersebut tanpa melihat syariat ajaran agama kita, atau dalam bahasa lainnya hanya sesuai dengan hawa nafsu saja, mengira-ngira saja. Ini perbuatan kami toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia iman dan Islam kepada kita hingga saat ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat mengenal Islam yang berbahagia dimanapun antum berada. Viral ya, baru-baru ini pendeta biksu singgah dan berdoa di dalam sebuah masjid di satu tempat, kalau saya tidak salah di daerah Jawa ya. Nah, banyak yang berpraduga bahwa orang kafir masuk ke dalam masjid itu adalah perbuatan dosa. Lalu kita tidak gegabah mengambil hukum atau menentukan boleh tidaknya orang kafir atau dalam hal ini biksu masuk ke dalam masjid. Kalau melihat dari sabda Nabi ya, hadis Nabi SAW yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu kasus Sumamah bin Utsal, di mana Sumamah bin Utsal ini pernah diikat oleh para sahabat sebagai tawanan di salah satu tiang di dalam masjid. Nah, ketika Nabi melihatnya, maka Nabi tidak melarang Sumamah bin Utsal tersebut diikat oleh sahabat di dalam masjid. Nah, para ulama sebahagian mereka berpendapat ini landasan dibolehkannya orang kafir masuk ke dalam masjid. Namun ada beberapa syarat yang menyebabkan orang kafir ini boleh masuk ke dalam masjid. Di antaranya mungkin mereka ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, atau berkemungkinan mereka akan diharapkan masuk ke dalam agama Islam, atau kemungkinan juga mereka bermasalah dengan masalah hukum atau keadilan, sehingga mereka boleh masuk ke dalam masjid. Namun apakah kasus masuknya biksu ya, tidak satu atau dua, tapi kelihatan di dalam video tersebut sangat banyak sekali. Apakah ini boleh berdasarkan dengan kejadian para sahabat yang mengikat Sumamah bin Utsal di dalam masjid? Nah, ini mari kita lihat ya, apa sebenarnya tujuan biksu tersebut singgah ke masjid. Kalau tujuan mereka ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam masjid, mungkin ini sesuai dengan kejadian yang ada di zaman Rasulullah, mungkin boleh. Atau mereka diharapkan untuk kemungkinan masuk ke dalam agama Islam juga boleh. Nah, tetapi apa sebenarnya alasan biksu singgah ke dalam masjid yang ada di Jawa tersebut? Wallahu a'lam, saya tidak tahu juga, dan tidak mau gegabah menyalahkan para pengurus yang ada di masjid tersebut. Akan tetapi mungkin kita bisa mengingatkan saudara-saudara atau pengurus masjid untuk lebih berhati-hati dalam
melakukan hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan orang yang di luar Islam di dalam masjid kita. Sekali lagi kita harus benar-benar melihat apa tujuan mereka dan berhati-hati. Kalau memang alasannya toleransi, mungkin toleransi juga harus kita lihat, harus kita contoh juga baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dahulu bagaimana melakukan toleransi. Kita lihat juga Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana dia menghargai dan menghormati orang yang bukan Islam. Contohnya ketika beliau bertamu dan berteman juga ya dengan salah satu artis kalau saya tidak salah ya. Mereka saling menghargai satu sama lain. Tetapi ada batasan-batasan yang kita lihat di situ yang tidak dilanggar oleh beliau. Sahabat mengenal Islam yang Allah semoga kita diridhoi, dirahmati oleh Allah. Tentang masalah toleransi ini banyak sekali yang kita lihat kaum muslimin di sebagian tempat terlalu kalau bisa dikatakan kebablasan ya terhadap toleransi, sehingga mereka bebas saja memasukkan orang-orang non muslim masuk ke dalam masjid. Entah apa tujuannya, wallahu alam. Apakah tujuannya supaya kelihatan oleh orang-orang lain bahwa mereka toleransinya luar biasa ya? Apakah tujuan seperti itu atau yang lain? Nah, itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita sudah dibatasi oleh agama kita, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Silakan kalian semua orang-orang non muslim menjalankan agama kalian dan kami tidak mengganggu apa yang kalian kerjakan, dan kami juga menjalankan agama kami, dan tentunya kami berharap tidak pula kalian mengganggu ibadah atau kegiatan agama kami. Sahabat mengenal Islam yang berbahagia, semoga ini menjadi iktibar bagi kita ya, untuk lebih memperhatikan dasar-dasar atau agama kita, syariat kita terhadap mengambil sebuah tindakan, boleh atau tidak boleh. Jangan sekali-kali kita mengambil keputusan tersebut tanpa melihat syariat ajaran agama kita, atau dalam bahasa lainnya hanya sesuai dengan hawa nafsu saja, mengira-ngira saja ini perbuatan kami toleransi agar umat Islam itu disebut toleransi. Tidak boleh seperti itu. Kita harus memperhatikan benar-benar sesuai dengan syariat agama kita, ajaran agama kita. Demikian mungkin sekedar reaksi ya, kalau boleh dikatakan reaksi dari kami. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kafir itu dia boleh masuk ke masjid kalau ada keperluan, apalagi dengan hal yang disebutkan. Misalnya di sebuah tempat terjadi banjir, ternyata tempat mengungsi yang paling cocok misalnya yang dipandang oleh pemerintah setempat atau oleh masyarakat adalah di masjid. Dan masuk ke masjid non muslim itu tidak dipermasalahkan. Dan itu hal yang bagus saja sepanjang kehormatan masjid itu dijaga dari kebersihannya. Ya, dalil tentang bolehnya orang kafir non muslim berada di masjid adalah kisah Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini dulu orang yang memusuhi Nabi, yang memerangi Rasulullah. Maka suatu hari beliau ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke kota Madinah. Maka Thumamah bin Uthal oleh Nabi SAW ditempatkan di masjid, dan dia waktu itu masih kafir, diikat di salah satu tiang masjid. Maka dia tinggal beberapa hari di situ. Dia hanya tinggal di masjid, hanya melihat kegiatan. Setelah itu Nabi SAW memerintah para sahabat untuk melepaskan ikatannya. Lalu Nabi berkata, pergilah engkau bebas.
Maka Thumamah bin Uthal pun pergi, kemudian dia mandi, lalu ia datang lagi kepada Nabi, kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu makna dari kisah beliau yang menunjukkan bahwa seorang non-muslim boleh untuk berada di masjid kalau ada keperluan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.